Perkenalkan, nama saya Pani Dwi Septiani dengan NIM 24110205. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai analisis sistem dan deliverable sebagai bagian penting dalam perencanaan dan pengembangan analisis sistem informasi. Baik, langsung saja kita bahas ke materi, yaitu apa itu analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusahakan terbaik menurut sumber Repon Dharmajaya. Kemudian, apa itu deliverable? Mengutip dari sumber strategil.com, deliverable adalah elemen keluaran atau hasil kerja yang harus dicapai untuk menyelesaikan suatu proyek, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Deliverable dapat berupa produk, layanan, atau bahkan hasil yang diperoleh yang menandakan penyelesaian proyek yang harus diserahkan kepada pelanggan atau stakeholder sebagai bagian dari penyelesaian proyek. Nah, beberapa contoh hasil proyek yang disertakan itu mengenai proposal proyek, use case diagram, PFD atau IRD, laporan kegunaan, serta prototipe produk. Nah, lanjut, karena setiap aktivitas analisis selalu mengikuti alur SDLC, oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu posisi analisis dalam SDLC. Software Development Lifecycle atau SDLC singkatannya adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak untuk memastikan perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, anggaran, dan jadwal yang telah ditentukan. Tujuan utama dari SDLC ini adalah mengurangi risiko proyek dan memastikan perangkat lunak berkualitas tinggi. Nah, SDLC ini memiliki beberapa tahapan, di antaranya 1. Planning, yaitu mengidentifikasi masalah dan peluang. Kemudian analisis, memahami kebutuhan user dan sistem. 3. Desain, terancang solusi logis dan fisik. 4. Implementation, pembangun dan menguji sistem. Dan 5. Terakhir yaitu maintenance, memperbaiki dan meningkatkan sistem. Setelah memahami tahapan umum SDLC, kita langsung masuk ke tahap analisis. Karena tahap inilah yang menjadi fokus utama materi ini. Di tahap analisis, kita mengkaji kebutuhan, masalah, dan menghasilkan deliverable yang akan digunakan pada tahap desain. Lalu, apa itu tahap analisis sistem? Tahap analisis sistem merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting. Karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Di dalam tahap sistem, terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem, yaitu yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada, analis, yaitu menganalisis sistem, dan terakhir ada report, yaitu membuat laporan hasil analis. Kemudian ada peran tahap analis. Nah, peran tahap analis ini berfungsi sebagai jembatan antara planning dan desain, kemudian menghasilkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, dan menjadi dasar perancangan sistem yang tepat guna dan sesuai kebutuhan. Lalu, keluaran atau hasil tahap analisis. Nah, hasil tahap analisis ini ada laporan hasil studi kelayakan, kemudian spesifikasi kebutuhan sistem, dan model proses. Kemudian, mengapa analisis penting? Nah, analisis penting karena memahami masalah secara jelas. Analisis sistem membantu mengidentifikasi akar masalah, kebutuhan pengguna, serta apa yang harus diperbaiki. Tanpa analisis, solusi bisa salah arah. Kemudian mencegah kesalahan dan pemborosan. Dengan analisis, tim dapat mencegah sistem dibuat dengan fitur yang tidak perlu, salah fungsi, atau tidak sesuai kebutuhan, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian 3, menyusun solusi yang tepat dan efektif. Analisis memastikan rancangan sistem yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan bisnis, proses kerja, dan tujuan organisasi. Kemudian 4, mempermudah proses pengembangan, dokumentasi kebutuhan, alur data,
dan proses kerja dari tahap analisis menjadi pedoman bagi programmer, desainer, dan tester. 5. Mengurangi resiko kegagalan sistem. Sistem yang dikembangkan tanpa analisis yang baik rentan gagal, sulit digunakan, atau tidak dapat terintegrasi dengan sistem lainnya. Kerja dan tujuan organisasi. Kemudian 6. Meningkatkan kualitas sistem. Dengan memahami kebutuhan secara lengkap, hasil akhir sistem akan lebih stabil, mudah digunakan, dan lebih sesuai harapan pengguna. Next, kita masuk ke tujuan analisis sistem. Nah, analisis sistem itu memiliki tujuan khusus, dan pertanyaan kunci dalam analisis sistem. Nah, apa sih tujuan umumnya? Tujuan umum analisis sistem itu menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi, mengidentifikasi masalah dari sistem berjalan, dan menghasilkan spesifikasi kebutuhan sistem baru. Nah, kemudian tujuan khususnya itu yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, memastikan solusi yang diusulkan feasible secara teknis dan ekonomi, dan mengurangi risiko kegagalan implementasi. Selanjutnya ada pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci adalah pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh seorang analis untuk bisa memahami, yaitu apa yang dibutuhkan pengguna, bagaimana proses bisnis berjalan saat ini, kemudian solusi seperti apa yang diharapkan. Next. Kita masuk ke dampak analisis sistem yang buruk. Apa yang terjadi kalau misalkan analisis sistemnya buruk? Nah, 1. Kebutuhan tidak jelas, biayanya membengkak, sistem tidak digunakan, dan proyek gagal. Aktivitas umum analisis sistem itu biasanya elicitation, yaitu pengumpulan kebutuhan. Tujuannya itu mengumpulkan kebutuhan pengguna, baik yang tersurat atau eksplisit, maupun tersirat atau implisit. 2. Analisis dan modeling atau analisis dan pemodelan. Menganalisis sistem berjalan as if dan memodelkan sistem usulan to be, yaitu menggunakan alat bantu DFD, ERD, dan UML. 3. Specification. Spesifikasi kebutuhan. Menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam dokumen SRS atau Software Requirement Specification. 4. Yaitu validation. Validasi kebutuhan. Memastikan kebutuhan lengkap, benar, dan sesuai keinginan pengguna. Baik, selanjutnya yaitu analisis masalah. Analisis masalah di sini yaitu mengidentifikasi dan memvalidasi masalah pada sistem berjalan dengan menentukan akar penyebab masalah atau root cause. Nah, biasanya aktivitasnya itu mengumpulkan data lapangan, menganalisis gejala, penyebab, dan memprioritaskan masalah utama. Dengan dibantu alat bantu seperti fishbone diagram, pipe-wise analysis, dan Pareto chart. Selanjutnya, analisis kebutuhan informasi. Nah, ini tuh menentukan informasi yang diperlukan pengguna untuk mengambil keputusan. Biasanya teknik yang digunakannya itu interview, kuesioner, dokumen analisis, dan use case modeling. Nah, hasilnya yaitu daftar kebutuhan informasi, data flow diagram, dan kamus data. Nah, selanjutnya adalah analisis proses bisnis. Apa itu analisis proses bisnis? Mengutip dari sumber makalah script.com, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Dalam sebuah proses bisnis harus mempunyai 1. Tujuan yang jelas, 2. Adanya masukan dan keluaran, 3. Menggunakan resource, 4. Mempunyai sejumlah kegiatan yang dalam beberapa tahapan, 5. Dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Nah, model yang digunakan biasanya yaitu Business Process Model Annotation atau BPMN yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari suatu proses, misalnya proses pendaftaran mahasiswa, pemesanan barang, pelayanan, pelanggan, dan lain-lain. Kemudian ada data flow diagram dan swimline diagram. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lukman. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Fani Dwi Septiani,
yang dimana di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan non sampai fungsional. Di sini mendefinisikan bagaimana sistem tersebut harus bekerja. Kebutuhan ini menjelaskan kualitas, batasan, atau atribut operasional dari sistem bukan fungsi spesifiknya. Kebutuhan non sampai fungsional meliputi yang pertama ada performance, yang kedua ada reliability, yang ketiga ada usability, yang keempat ada security, yang kelima ada maintainability dan stability. Nah, di sini juga ada deliverable dokumen kebutuhan non sampai fungsional atau disingkat NFR dokumen. Contoh kasusnya, satu, dalam sistem e-learning kebutuhan non sampai fungsional. Yang kedua ada sistem harus mendukung 500 pengguna simultan. Yang ketiga ada downtime maksimum 1 jam per bulan. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi kebutuhan sistem. Nah, di sini yang pertama di materi ini ada tujuan dokumentasi kebutuhan. Yang pertama ada mengkomunikasikan kebutuhan pengguna kepada tim pengembang. Yang kedua ada menjadi dasar kontrak antara klien dan pengembang. Yang ketiga menghindari kesalahpahaman selama pengembangan sistem. Nah, selanjutnya di sini ada jenis kebutuhan yang harus didokumentasikan. Yang pertama ada functional requirement, layanan utama sistem. Yang kedua ada non sampai functional requirement, kualitas dan batasan sistem. Yang ketiga ada constraints atau batas teknologi anggaran waktu. Nah, selanjutnya ada deliverable. Yang pertama ada dokumen SRS atau juga Software Requirement Specification atau SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini di dokumentasi ini ada 3, yaitu ada dokumentasi kebutuhan, ada jenis kebutuhan, dan deliverable. Nah, selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan tentang use case diagram interaksi aktor sampai sistem. Oke, yang pertama di sini use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, menunjukkan apa saja fungsi yang disediakan sistem dari sudut pandang pengguna. Nah, oke teman-teman, di sini ada tujuannya. Tujuan use case diagram. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem. Yang kedua ada menentukan cakupan sistem. Yang ketiga ada memudahkan komunikasi antara user dan pengembang. Yang keempat ada menjadi dasar perancangan sistem dan pengujian. Nah, di sini juga ada jenis relationship use case. Yang satu ada association, yang dimana hubungan aktor dengan use case. Yang kedua ada include, yang dimana use case selalu dipanggil. Yang ketiga adalah ada extend, yang dimana use case bersifat opsional atau kondisi tertentu. Nah, ada elemen utama yang mempengaruhi use case diagram, yaitu adalah aktor, entitas yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada use case yang berfungsi atau pelayanan yang diberikan sistem. Yang ketiga ada boundary, yaitu batasan sistem agar tidak keluar jalur. Nah, contoh kasusnya teman-teman di sini ada sistem akademik, aktor, dosen, aktor general dosen, mahasiswa, admin. Terus juga ada use case-nya, input nilai, lihat KHS, dan cetak transkrip.
Selanjutnya, data flow diagram atau disingkat dengan DFD, alur data diagram sistem. Nah, di DFD ini kita akan membahas data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan alur data sistem menunjukkan bagaimana data masuk, diproses, disimpan, dan dikeluarkan sistem. Oke, di sini ada tujuan data flow diagram. Yang pertama, memahami alur data dalam sistem. Yang kedua, menggambarkan proses sistem secara fungsional. Yang ketiga, ada membantu mengidentifikasi kebutuhan data. Yang keempat, menjadi dasar perancangan database dan proses. Selanjutnya, ada simbol utama. Yang satu adalah proses, yaitu kegiatan yang mengolah data. Yang kedua ada data flow, yaitu aliran data. Yang ketiga adalah data store, adalah tempat penyimpanan data. Yang keempat adalah external entity, adalah sumber atau tujuan data di luar sistem. Nah, selanjutnya level DFD, yaitu yang pertama adalah level 0, yaitu konteks diagram. Yang kedua level 1, yaitu decomposition. Yang ketiga level 2, yaitu detail process background. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas relationship diagram atau IRD, struktur data logis. IRD adalah diagram yang menggambarkan struktur data dan menghubungkan antar data dalam sistem, digunakan untuk merancang database yang logis. Nah, di sini tujuan IRD teman-teman, yang pertama ada untuk mengidentifikasi entitas dan atribut data. Terus juga ada menentukan relasi antara entitas, terus juga ada menjadi dasar perancangan database, terus juga ada menghindari redundansi data. Nah, terus juga di IRD ini ada simbol utama, yaitu yang satu adalah entity. Entity adalah objek data. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah karakteristik entity. Yang ketiga adalah primary key, adalah identitas unique entity. Yang keempat adalah relationship, adalah hubungan antar entity. Nah, terus juga di sini juga ada jenis-jenis relasi dalam IRD. Yang pertama adalah one to one, adalah satu ke satu. Terus one to many, satu ke banyak. Dan many to many, banyak ke banyaknya entity. Contohnya seperti satu dosen terus mengajar ke mata kuliah. Oke, next kita lanjutkan ke data dictionary atau kamus data. Definisi dan tujuan. Kamus data adalah kumpulan meta anjing. Oke, next kita lanjutkan ke dictionary atau kamus data. Definisi dan tujuan. Kamus data adalah kumpulan metadata yang menjelaskan semua elemen data dalam sistem. Nah, tujuannya adalah untuk menstandarkan nama dan format data, menyediakan referensi bagi pengembang dan analis, terus meningkatkan konsistensi antar modul sistem. Nah, struktur umumnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada nama datanya apa, deskripsinya apa, tipe datanya apa, panjangnya berapa, sumbernya apa, tujuannya untuk apa. Terus juga keterkaitan IRD dan kamus data. Kamus data itu apa sih? Nah, di sini ada IRD menunjukkan struktur dan relasi data. Kamus data menjelaskan detail setiap data. Keduanya harus konsisten. Next, kita lanjut ke kelas diagram Object Oriented Analysis Design. Kelas diagram menggambarkan struktur objek dalam sistem berorientasi objek, menunjukkan atribut dan metode. Yang pertama adalah elemen dasar. Satu ada class box, adalah nama kelas atau atribut atau metode. Terus juga ada visibility, adalah public
atau juga private atau protected. Terus juga ada association labeled with role names and multiple styles. Terus juga ada aggregation versus composition, containment, semantics, atau juga composition stronger than aggregation. Terus juga yang terakhir ada generalization atau inheritance, superclass sampai subclass relation. Yang kedua ada contoh kelas diagram sederhana e-commerce. Yang pertama ada kelas customer, yang kedua ada kelas order, yang ketiga relasi customer, terus place, terus order. Yang ketiga ada perbedaan dengan IRD. Yang pertama adalah kelas diagram fokus pada behavior atau methods. Yang kedua ada IRD fokus pada data presentation. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas keterkaitan antara artefak analisis. Setiap artefak menggambarkan sudut pandang berbeda dari sistem yang sama. Yang pertama use case diagram fokus pada interaksi pengguna. Terus juga DFD fokus pada aliran data. IRD fokus pada struktur data. Kelas diagram fokus pada struktur objek dan hubungan. Artefak harus konsisten dan saling melengkapi. Digunakan sebagai dasar untuk yang pertama desain database, terus desain antarmuka, terus juga desain logika aplikasi. Next, selanjutnya kita akan membahas software recruitment specification atau juga disingkat RS adalah dokumen lengkap, formal, dan terstruktur yang menjelaskan fungsi, kinerja, fitur, dan kendala secara rinci apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana caranya. Tujuan utama yang pertama di sini menjadi kontrak formal antara pengguna dan pengembang. Yang kedua menjadi acuan utama dalam desain, implementasi, dan pengujian. Yang ketiga meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan. Yang keempat menurunkan resiko salah tafsir kebutuhan. Nah, SRS berperan sebagai dokumen kendali perubahan sepanjang proyek berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan membahas traceability matrix atau RTM atau juga ketulusan kebutuhan. Ketulusan kebutuhan adalah dokumen bentuk tabel yang berfungsi melacak hubungan antara setiap persyaratan proyek dengan artefak terkait lainnya atau desain kode kasus uji, cacat, dan lain sebagainya. Untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi, mengelola dampak perubahan, dan menjamin kualitas produk akhir sering digunakan dalam pengembang perangkat lunak. Nah, recruitment traceability matrix atau juga RTM digunakan untuk satu melacak keterhubungan antara kebutuhan, desain, kode, pengujian, terus juga memastikan tidak ada kebutuhan yang hilang atau tidak diimplementasikan. Ya, contoh format RTM ada ini ya di sini. Terus juga RTM membantu proses validasi dan verifikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tantangan umum dalam analisis sistem. Nah, tantangan yang sering dihadapi dalam analisis sistem. Yang pertama, kebutuhan pengguna sering berubah selama proyek berlangsung. Yang kedua, keterbatasan komunikasi antara pengguna non sampai teknis dalam analis. Yang ketiga,
ambiguitas bahasa dalam mengidentifikasi kebutuhan. Yang keempat, keterbatasan waktu dan anggaran untuk melakukan validasi. Yang kelima, kesalahan asumsi analisis, terlalu cepat masuk ke solusi sebelum memahami masalah. Yang keenam, tantangan dokumentasi artefak sering tidak konsisten antar tim. Terus juga strateginya untuk mengatasi, yang pertama, gunakanlah prototyping untuk mempercepat klarifikasi kebutuhan. Yang kedua, terapkan iteratif review antar stakeholder. Yang ketiga, gunakan tool kolaboratif seperti Confluence, Jira, atau Miro. Terima kasih.